Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel ini, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang aliran refrigeran pada sistem AC ataupun aliran freonnya, di mana secara garis besar setiap alat berat maupun mobil atau setiap kendaraan yang memiliki air AC sistem itu cara kerja dan aliran freonnya hampir sama ya. Langsung saja, yang pertama itu kita mempunyai komponen kompresor AC. Setelah itu kita mempunyai kondensor AC. Setelah itu kita mempunyai receiver dryer. Setelah receiver dryer kita mempunyai expansion valve, dan setelah expansion valve kita mempunyai evaporator, di mana posisi expansion valve dan evaporator itu biasanya berdekatan ya. Nah, langsung saja, yang pertama itu dari kompresor. Kompresor akan mensirkulasikan freon pada AC system. Dari kompresor dia akan masuk ke kondensor, di mana di kondensor ini akan terjadi proses kondensasi. Proses kondensasi adalah proses berubahnya gas freon yang berbentuk gas itu akan berubah menjadi liquid atau cairannya. Dari kondensor dia akan masuk ke receiver dryer, di mana di dryer ini akan disaring atau difilterlah kotoran-kotoran pada AC agar tidak masuk ke expansion valve. Karena expansion valve ini dia itu mempunyai orifice yang sangat kecil dan rentan akan kotorannya, sehingga disaringlah pada receiver dryer ini. Dari expansion valve, di expansion valve ini akan terjadi penginjeksian secara tiba-tiba, karena di expansion valve ini ada orifice, makanya freon yang berbentuk liquid tadi, cairan yang setelah melewati kondensor ini, freon itu akan diinjeksikan secara tiba-tiba oleh expansion valve melalui orifice-nya, sehingga terjadilah perbedaan temperatur dan tekanan pada freonnya, sehingga dari expansion valve dia akan masuk ke evaporator. Dari evaporator itu terjadilah proses evaporasi, di mana evaporasi adalah proses berubahnya freon dari liquid atau cairan menjadi gas ya. Sehingga jika kita tarik garis lurus dari kompresor sampai ke expansion itu, dia itu berbentuk freonnya itu bertekanan tinggi dan temperaturnya tinggi. Berarti freon dari sini sampai ke sini itu tekanan dan suhunya sangat-sangat tinggi ya. Tinggi ya, sehingga jika kita tarik garis lurus gitu, terlihat seperti pada gambar, dari kompresor sampai expansion valve itu berbentuk high pressure dan high temperature. Sementara dari expansion valve sampai ke kompresor, dari expansion valve sampai kompresor itu freonnya itu berbentuk low pressure dan low temperature ya. Nah, kembali lagi, jika kita tarik garis lurus dari atas ini, itu akan kita temukan bahwasannya dari kompresor sampai ke kondensor atau bagat atau gambar yang sebelah kiri ini, itu freonnya itu berbentuk gas, sedangkan pada bagian sebelah kanan itu freonnya itu berbentuk cairan atau liquid. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya freon yang dari kompresor sampai ke kondensor itu berbentuk gas, dan temperatur dan pressure-nya itu bertekanan tinggi dan suhunya sangat juga tinggi. Sementara dari kondensor sampai ke expansion valve itu freonnya itu berbentuk cairan atau liquid, di mana freonnya itu low pressure dan low temperature. Jadi dari kondensor sampai ke expansion valve itu freonnya itu tekanannya rendah, dari kondensor sampai ke expansion valve itu tekanannya itu tinggi dan suhunya tinggi, sedangkan freonnya itu berbentuk cairan atau liquid. Begitu juga dari expansion valve, sampai evaporator dia itu berbentuk cairan, tetapi freonnya itu berbentuk low pressure dan low temperature, karena di expansion valve tadi terjadi proses penginjeksian secara tiba-tiba ya. Nah, jadi seperti inilah aliran freon pada sistem AC. Dari kompresor dia akan masuk ke kondensor, dari kondensor dia akan terus ke dryer, dari dryer dia akan masuk ke expansion valve, dari expansion valve dia akan ke evaporator, dari evaporator dia akan masuk ke kompresor. Sementara dari kompresor, karena disirkulasikan, karena di sini ada orifice di expansion valve. Nah, jadi di sini tuh tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi. Temperaturnya tinggi. Sementara setelah melewati orifice dari expansion valve ini, tekanannya rendah dan suhunya rendah. Sementara itu, dari kompresor sampai ke kondensor itu berbentuk gas. Dari kondensor ini terjadilah proses kondensasi, di mana kondensasi itu berubahnya freon yang berbentuk gas menjadi liquid. Nah, sementara dari
evaporator, freon yang berbentuk cairan tadi akan masuk ke evaporator dan terjadilah proses evaporasi, di mana proses evaporasi adalah proses berubahnya freon dari cairan atau liquid itu kembali lagi berbentuk gas. Nah, secara garis besar begitulah kondisi freon pada sistem AC. Nah, berikutnya itu kita akan coba membahas tentang wiring diagramnya. Wiring diagramnya dimana secara garis besar atau secara sederhananya seperti pada gambar ini ya. Jadi ini adalah pressure switch, ini ada relay, ini fuse, dan ini breaker. Sementara ini adalah switch suhunya dan ini switch untuk motor blowernya. Yang ini adalah kompresornya dan yang ini adalah motor blowernya. Nah, yang ini powernya dari standby, yang ini dari switchnya. Sementara ini output yang akan ke masing-masing komponennya ya. Nah, kita coba untuk pengoperasian blowernya ya. Pengoperasian blower secara garis besar saya bikin diagramnya sesederhana ini agar kita bisa paham atau bisa sedikit ada gambaran lah. Nah, yang pertama itu ada dari CB3 itu power 24 volt masuk ke fuse 5 ampere dan masuk ke terminal 1 pada relay yang ini ya. Nah, setelah itu di saat yang bersamaan power 24 volt akan masuk ke nomor 4 pada relay ini dan nomor 3 pada relay ini. Nah, ketika kita mengoperasikan blower dengan contoh di sini switchnya kita mainkan ground, ambil ground. Nah, dari ground sini akan masuk ke nomor 3 sehingga di sini akan terjadi panas, terjadi kemagnetan sehingga nomor 4 dan nomor 2 akan terhubung ya. Nomor 4 dan nomor 2 terhubung sehingga motor blower sini akan beroperasi. Nah, pada gambar di sini saya cuman mengasih contoh bahwasanya switchnya itu cuman on off saja. Nah, di beberapa alat kita, di beberapa kondisi mobil itu kan ada speed 1, 2 dan 3 atau low, medium dan high. Nah, kenapa dia bisa bermainkan itu? Ada lagi nanti namanya komponennya power transistor. Nah, nanti seiring berjalannya waktu teman-teman juga akan menemukannya ya. Nah, secara garis besar seperti ini untuk pengoperasian blowernya ya. Nah, untuk pengaturan suhu atau temperaturnya itu hampir sama dengan si blower tadi, cuman bedanya di suhu sini dia memanfaatkan dari si pressure switch ya. Nah, pressure switch ini akan masuk ke nomor 2. Di saat yang bersamaan power 24 volt akan masuk ke nomor 3 dan juga nomor 1 pada relay 5 kaki ini dan nomor 3 pada relay yang ini. Nah, karena di sini sudah ada ground dan di sini masuk power 24 volt, di sini nomor 2 dapat ground dari pressure switch. Di sini terjadi kemagnetan sehingga switch yang di nomor 5 sini akan pindah ke nomor 4 sehingga nomor 3 dan nomor 4 terhubung sehingga power nomor 4 standby. Dan pada saat kita mengoperasikan suhu atau termostat ya, di sini ya termostat, dia akan ngasih ground di sini di nomor 1 sehingga nomor 3 dan nomor 1 terhubung panas sehingga nomor 4 dan nomor 2 terhubung dan si kompresor akan bekerja. Ketika suhu kita matikan atau ketika si termostat di sini sudah membaca dingin, maka temperatur ini akan mutus. Ketika ini mutus, si ini akan kehilangan groundnya nomor 3. Nah, sehingga power yang ke kompresor akan dihilangkan. Nah, di saat suhunya telah panas kembali, di sini akan membaca panas, temperatur sini akan mengonkan lagi, menghubungkan switch ground dengan relay untuk mendapatkan groundnya sehingga di sini terjadi kemagnetan lagi, power nomor 4 akan menyeberang ke nomor 2 dan akan terjadilah kompresor didinginkan lagi. Nah, contoh ketika terjadi kebocoran pada sistem adalah seperti pada gambar ini evaporator. Termostat ini akan terpasang pada si evaporator. Ketika terjadi kebocoran, freon kan hilang. Di sini akan terjadi kehilangan pressure. Ketika kehilangan pressure atau freonnya terbuang, maka si switch ini akan terputus. Nomor 2 akan terputus sehingga nomor 2 tidak mendapatkan ground. Sehingga power yang dari
sehingga nomor 1 dan nomor 2 sini tidak ada lagi power, di sini, sehingga kemagnetan tidak ada lagi di sini, sehingga yang tadi awalnya nomor 3 ini nyebrang ke nomor 4 itu dia tidak nyebrang lagi karena di sini sudah tak terhubung ya, karena yang platnya sini dia akan pindah ke nomor 5, sehingga nomor 3 dan nomor 4 tidak terhubung, sehingga relay ini kehilangan power standby-nya, power supply-nya ya, sehingga si kompresor tidak mendapatkan power lagi. Nah, jadi sini bisa kita kasih opsional jika kita menggunakan relay 5 kaki dan relay 4 kaki di sini ya, sehingga di sini kita bisa tambahkan lampu, kasih ground, dan kasih power yang ke nomor 5, sehingga ketika terjadi kebocoran pada sistem, kompresor akan berhenti bekerja dan kita akan mendapatkan sinyal dari lampu tambahan yang kita bikin ya. Nah, secara garis besar seperti itu, dan warning atau pengingat di sini adalah pressure switch yang merupakan safety pada sistem AC. Pressure switch harus terpasang pada siklus pendinginan sistem AC agar bisa melindungi komponen-komponen AC sistem ya. Nah, jika tidak ada si pressure switch ini, ketika terjadi kebocoran di sini kan panas nih, evaporatornya panas, sehingga si termostat ini akan membaca suhunya panas, sehingga ketika suhunya panas dia akan ngasih ground sini terus. Ketika di sini ada ground terus, di sini kan ada power nih, power nyebrang ke sini, masuk ke sini. Nah, sehingga kompresornya bekerja terus walaupun terjadi kebocoran jika tidak menggunakan si pressure switch ini. Makanya di sini dijelaskan bahwa pressure switch merupakan safety pada sistem AC, sehingga pressure switch ini harus dipasang pada siklus pendinginan sistem AC agar bisa melindungi komponen-komponen AC sistem. Nah, itu gambaran secara garis besar cara kerja aliran freon dan electrical system sederhana pada unit alat berat maupun mobil ya. Jadi seiring berjalannya waktu, jika nanti kita menemukan trouble pada AC kita atau pada sistem AC, itu kita sudah ada gambarannya. Nanti tergantung teman-teman di lapangan atau pada saat mengerjakan atau ada trouble itu menemukannya, nanti teman-teman akan berkembang seiring berjalannya waktu. Mungkin itu aja video kesempatan pada kali ini. Jangan lupa tunggu video berikutnya. Pada video berikutnya kita akan membahas wiring diagram pada unit dozer ya. Nanti akan saya jelaskan secara detail bagaimana sistem AC itu bisa bekerja, bagaimana si controller, karena di dozer 155 itu nanti sistemnya sudah canggih, dia sudah pakai controller ya, pakai transmisor, banyak komponennya lagi. Nanti akan coba saya bagikan sharing yang telah saya ketahui ya. Tolong tetap semangat, jaga kekompakan untuk teman-teman yang selalu bekerja, berusaha untuk membiayai keluarganya di kampung atau di rumah. Kuat-kuat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa untuk bekerja ikhlas. Jangan lupa tinggalkan komentar atau hal-hal yang bermanfaat lainnya. Cukup sekian aja dari saya pada kesempatan video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment agar channel ini terus berkembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.